Sejak awal kemerdekaan hingga akhir masa pemerintahannya, Soekarno selalu menempatkan kata revolusi sebagai inti dari pidato-pidatonya. Bagi dirinya, revolusi bukan sekadar istilah politik, melainkan sebuah napas perjuangan bangsa. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Soekarno menyadari bahwa itu baru permulaan. Proklamasi hanyalah pintu masuk, sedangkan revolusi adalah jalan panjang yang harus ditempuh. Karena itu ia berulang kali menegaskan bahwa revolusi belum selesai. Pesan ini dimaksudkan untuk meneguhkan bahwa bangsa Indonesia tidak boleh berhenti pada kemerdekaan politik semata, melainkan harus melanjutkan perjuangan menuju kemerdekaan ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam pidato kenegaraan 17 Agustus 1961, Bung Karno menegaskan dengan lantang, "Saudara-saudara, revolusi Indonesia belum selesai. Revolusi Indonesia bukan hanya revolusi politik, tetapi revolusi sosial, revolusi ekonomi, revolusi kebudayaan. Revolusi kita adalah revolusi menyeluruh." Di mata Soekarno, revolusi adalah alat transformasi sosial. Ia melihat rakyat masih terbelenggu oleh kemiskinan, ketidakadilan, dan warisan feodalisme. Dengan menekankan revolusi, ia ingin menggerakkan bangsa agar tidak puas dengan kemerdekaan simbolis, tetapi juga berani melakukan perubahan mendasar demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Lebih jauh, revolusi juga menjadi sumber legitimasi politik. Dengan menyebut diri sebagai pemimpin revolusi, Soekarno menempatkan kepemimpinannya sebagai bagian tak terpisahkan dari arus sejarah bangsa. Kata revolusi menjadi jembatan untuk menyatukan berbagai kekuatan politik yang berbeda, nasionalis, agama, dan komunis dalam wadah Nasakom. Semua diarahkan untuk merasa sebagai bagian dari satu revolusi yang sama. Tak kalah penting, revolusi bagi Soekarno adalah api semangat. Dalam setiap pidatonya, ia sengaja mengulang kata itu untuk membangkitkan rasa percaya diri bangsa yang masih muda. Baginya, revolusi adalah energi kolektif yang jika dijaga tetap menyala akan mendorong rakyat berani menghadapi ancaman dari luar maupun kesulitan dari dalam. Contoh-contoh pidato Soekarno yang menekankan kata revolusi antara lain, pidato 17 Agustus 1945. Setelah membacakan proklamasi, Soekarno menegaskan bahwa kemerdekaan harus dipertahankan dengan revolusi, karena Belanda pasti berusaha kembali. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air di dalam tangan kita sendiri. Revolusi kita tidak boleh mundur, walaupun satu langkah. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana biasa, maka pada tiap-tiap hari 17 Agustus saya berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian. Ini kali di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sedang dahulu selalu di muka Istana Merdeka. Tetapi sekarang ini, seperti sekarang ini, pada hari ini, di Stadion Utama ini, saya berbicara langsung kepada rakyat seluruh Indonesia. Bahkan juga langsung kepada seluruh dunia, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Tetapi alhamdulillah, Tuhan menolong. Lalu kita bangkit, lalu kita menggeletekkan, kita punya stop kepada segala penyelewengan mental itu. Lalu kita suruh buang jauh-jauh ke dalam alam pikiran liberalisme. Lalu kita dengungkan semboyan baru, yaitu demokrasi terpimpin. Lalu kita kocok habis-habisan multi-party system. Lalu kita canangkan manifesto politik. Lalu kita telurkan pemerasan manipul, yaitu USDEK.
Pidato revolusi belum selesai, 17 Agustus 1961. Ia menegaskan bahwa Indonesia sudah merdeka secara politik, tetapi belum merdeka secara ekonomi dan sosial. Revolusi harus diteruskan. Hei pemuda-pemudi, hei seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alat antara lain alat persatuan Indonesia, satu bahasa, satu darah air, satu bangsa Indonesia. Bersama-sama kita melanjutkan revolusi ini, bersama-sama kita mensukseskan negeri ini. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka. Pidato di DPR GR 1963, Soekarno menyebut bahwa revolusi Indonesia adalah revolusi nasional, politik, ekonomi, dan sosial, bukan sekadar pergantian kekuasaan. Saya masih belum sehat, betul. Pidato yang saya siapkan adalah agak panjang. Tetapi berhubung dengan belum sehat saya akan bacakan dengan tenang-tenang, alon-alon asal kelakon. Saya minta saudara-saudara sekalian dengarkan dengan seksama. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana biasa, maka pada tiap-tiap hari 17 Agustus saya berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian. Ini kali di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sedang dahulu selalu di muka Istana Merdeka. Tetapi sekarang ini, seperti sekarang ini, pada hari ini, di Stadion Utama ini, saya berbicara langsung kepada rakyat seluruh Indonesia. Bahkan juga langsung kepada seluruh dunia, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Tapi alhamdulillah, Tuhan menolong. Lalu kita bangkit. Lalu kita menggeletekkan kita punya stop kepada segala penyelewengan mental itu. Lalu kita suruh buang jauh-jauh segala alam pikiran liberalisme. Lalu kita dengungkan semboyan baru, yaitu demokrasi terpimpin. Lalu kita kocok habis-habisan multi-party system. Lalu kita canangkan manifesto politik. Lalu kita telurkan pemerasan manipul, yaitu USDEK. Lalu kita camkan kepada rakyat perlunya revolusi sosialisme pemimpin nasional yang satu, yaitu Resopim. Pidato tahun Vivere Pericoloso 1964. Ia kembali mengingatkan bahwa revolusi adalah api yang harus dijaga tetap menyala, agar bangsa tidak tergelincir ke dalam imperialisme baru. Tahun ini adalah tahun Vivere Pericoloso, tahun hidup dalam bahaya. Tetapi justru dalam bahaya itulah revolusi kita ditempa, menjadi api yang menyala makin besar. Kita bukan sekadar mengusir pemerintahan Belanda dari Indonesia. Revolusi kita menuju lebih jauh lagi daripada itu. Revolusi Indonesia menuju 3 kerangka yang sudah terkenal. Revolusi Indonesia menuju kepada sosialisme. Revolusi Indonesia
menuju kepada dunia baru tanpa eksploitasi lompat-lompat dan eksploitasi nation par nation. Bagaimana revolusi yang demikian ini mau dimandekkan dengan kata bahwa revolusi sudah selesai? Bagaimana revolusi demikian ini dapat dijalankan terus tanpa romantik, tanpa dinamik, tanpa dialektik? Nah, apa yang saya ceritakan di atas ini adalah pengalaman beberapa tahun yang lalu. Hampir-hampir saja kita keblinger sama sekali. Hampir-hampir saja kita obsolete sama sekali. Hampir-hampir saja kita mati kutu sama sekali. Kalau kita tidak letak-letak banting setir ke jalan benar kembali. Dan dengan itu memberi kembali kepada revolusi Indonesia, ia punya romantik, dinamik, dan dialektik. Dengan koreksi banting setir ini, kita kembali beri kepada revolusi Indonesia, ia punya jurusan, ia punya arah, ia punya direction. Dengan itulah maka pada permulaan pidato ini, karena itulah maka pada permulaan pidato ini saya berbicara tentang pengalaman di masa yang lampau dan urusan untuk masa yang akan datang. Dengan demikian, alasan Soekarno selalu menggunakan kata revolusi dalam setiap pidatonya tidak hanya karena faktor ideologis, tetapi juga strategis dan emosional. Revolusi adalah simbol perjuangan, motor penggerak perubahan, dasar legitimasi politik, dan sekaligus api yang menjaga semangat bangsa agar tidak padam. Salah satu pidato penting yang menggambarkan hal itu adalah pidato Presiden Soekarno pada peringatan Hari Proklamasi 17 Agustus 1953 di Istana Merdeka. Dalam pidatonya, Bung Karno menegaskan bahwa revolusi kemerdekaan tidak boleh berhenti pada tahap deklarasi, melainkan harus terus dipelihara dan diarahkan untuk mewujudkan cita-cita nasional. Revolusi dipandang sebagai proses panjang yang menuntut konsistensi, kesadaran kolektif, dan keberanian menghadapi tantangan. Salah satu pesan penting Bung Karno adalah mengenai profesionalisme angkatan bersenjata. Tentara menurutnya harus menempatkan diri sebagai pengawal negara dan pelindung rakyat, bukan terjebak dalam kepentingan politik praktis. Ia berkata, tentara Indonesia harus menjadi tentara nasional, tentara rakyat, tentara revolusioner. Jangan sekali-kali tentara menjadi alat politik golongan. Pandangan ini mencerminkan visi besar Bung Karno tentang perlunya netralitas militer dalam menjaga kedaulatan negara. Namun perjalanan sejarah membuktikan bahwa gagasan tersebut tidak mudah diwujudkan. Realitas politik membawa arah yang berbeda. Pada masa demokrasi terpimpin, keterlibatan militer dalam politik semakin menguat dan mencapai puncaknya di era Orde Baru melalui doktrin duifungsi ABRI. Militer tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan, tetapi juga aktif dalam ranah politik dan sosial. Dinamika serupa juga dialami Kepolisian Republik Indonesia. Pada masa Orde Lama, Polri diposisikan sebagai aparat keamanan yang dijauhkan dari politik praktis. Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, keikutsertaan Polri dalam pemilu maupun kegiatan politik lainnya dilarang demi menjaga netralitas. Namun memasuki Orde Baru, arah kebijakan berubah drastis. Dengan konsep duifungsi ABRI, Polri yang masih berada dalam struktur ABRI turut dilibatkan dalam kehidupan sosial politik, sehingga perannya meluas dari penegakan hukum dan keamanan hingga menopang rezim. Kondisi tersebut bertahan hingga runtuhnya Orde Baru pada 1998. Gerakan reformasi membawa semangat baru untuk mengembalikan peran Polri ke jalur profesionalisme. Salah satu agenda penting adalah pemisahan Polri dari TNI yang resmi terwujud melalui ketetapan MPR nomor 6 tahun 2000 dan ketetapan MPR nomor 7 tahun 2000. Sejak itu, Polri ditegaskan sebagai institusi sipil yang berfokus pada fungsi keamanan dalam negeri, serta diwajibkan menjaga netralitas politik. Namun dalam praktiknya,
tantangan tetap muncul. Di era pemerintahan Jokowi, istilah partai coklat mulai ramai digunakan sebagai kritik publik terhadap kecenderungan sebagian elit Polri yang dianggap terlalu dekat dengan kekuasaan politik. Coklat merujuk pada warna seragam polisi, sedangkan partai mencerminkan kesan bahwa Polri seolah memiliki kepentingan politik tersendiri. Fenomena ini memunculkan kembali perdebatan lama. Apakah netralitas Polri benar-benar dapat terwujud? Ataukah Polri masih terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik dan ekonomi? Perjalanan panjang ini memperlihatkan pasang surut upaya menjaga netralitas aparat negara, baik militer maupun kepolisian, dalam kehidupan berbangsa. Dari idealisme Bung Karno tahun 1953 hingga reformasi 1998 dan dinamika di era Jokowi, bangsa Indonesia terus diuji untuk memastikan agar aparat keamanan benar-benar berdiri di atas semua golongan. Disinilah pesan Bung Karno menemukan relevansinya. Revolusi tidak boleh berhenti. Revolusi itu bukan hanya perjuangan meraih kemerdekaan, melainkan juga perjuangan menjaga demokrasi, profesionalisme, dan netralitas institusi negara. Setiap era menghadirkan tantangan baru, dari kolonialisme asing hingga tarik-menarik kepentingan domestik. Dan mungkin disinilah makna terdalam seruan Bung Karno. Revolusi memang tidak boleh berhenti, karena setiap generasi punya musuh dan ujiannya sendiri.